Kita jumpa kembali dalam program Inspirasi Maranatha. Program Inspirasi Maranatha merupakan program yang lahir dari hasil kajian dan penelitian para dosen Universitas Kristen Maranatha Bandung. Pada kesempatan ini kita akan membahas satu topik yang sangat penting oleh seorang pakar dan seorang dosen dari teknologi informasi. Kita akan mengawali dengan doa. Mari kita bersama berdoa. Tuhan Bapa Surgawi, kami datang mengucap syukur kepadamu bahwa Engkau terus berkarya memberikan hikmat, kecerdasan, dan pengetahuan sehingga kami dapat terus mengembangkan teknologi, khususnya teknologi informasi. Betapa penting media teknologi informasi karena di sanalah kami boleh menjalin satu komunikasi, satu relasi yang tidak lagi dibatasi oleh ruang dan waktu. Bapak yang Maha Baik, oleh karena itu kami ingin belajar satu topik yang berkaitan dengan teknologi informasi, di mana kami mau belajar tentang model-model pembuatan pertanyaan berdasarkan frasa kunci, tata bahasa, bebas konteks, dan taksonomi Bloom. Tuhan memberkati setiap percakapan kami agar Roh Kudus menolong kami. Kami serahkan Bapak percakapan ini dalam kemurahan-Mu. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Nah, pemirsa, para sahabat Universitas Kristen Maranatha dan dimanapun saudara berada, pada kesempatan ini kita akan membahas satu topik, ya, model pembuatan pertanyaan berdasarkan frasa kunci, tata bahasa bebas konteks dan taksonomi Bloom, dan kita akan didampingi dan diulas bersama-sama oleh seorang pakar, seorang dosen kita, yaitu Dr. Hafnes Thoba. Nah, selamat datang Pak Hafnes Thoba. Selamat siang. Kita akan bersama-sama mengulas satu tulisan dari Bapak ya di satu jurnal. Nah, silakan Pak Hafnes Thoba memperkenalkan diri. Baik, terima kasih untuk undangan dan juga kesempatan bisa berhadapan dengan pemirsa sekalian. Perkenalkan, nama saya Hafnes Thoba dengan tadi disampaikan gelar doktor, spesialisasi saya di konteksnya adalah information retrieval, jadi bagaimana menemukan kembali informasi, gampangnya search engine gitu ya kalau secara bahasa umumnya. Saya lulus dari S3 tuh 2015 yang lalu dari Universitas Indonesia. Nah, saya di Maranatha, khususnya di Fakultas Teknologi Informasi, sudah 20 tahun ini, persis jubilium 20 tahun. Jadi kesempatan ini juga saya rasa menjadi sesuatu momentum bagi saya memperkenalkan satu pendekatan yang saya harap akan bisa nantinya diimplementasikan dalam pemenuhan untuk teknologi pembelajaran yang sifatnya online. Dan ini yang saya rasa mudah-mudahan juga bisa menjadi inspirasi bersama untuk kolaborasi riset ataupun kolaborasi dalam kaitannya dengan pengajaran. Saya rasa mungkin perkenalan singkat saya seperti itu, Pak Yohanes. Ya, Bapak juga boleh memperkenalkan apakah Bapak sudah berkeluarga dan mempunyai anak-anak, silakan boleh memperkenalkan diri kepada pemirsa. Ya, jadi kalau tadi saya ceritakan 20 tahun berkarir sebagai dosen, saya juga 20 tahun berkarir sebagai bapak rumah tangga. Saat ini anak saya ada 4, yang paling besar saat ini ada di kelas 11 ya, berarti 11 SMA, kemudian turun satu-satu tuh. 11, 10, 9, 8 yang paling kecil. Dan memang luar biasa dengan inspirasi dari 4 anak ini, saya bisa mencetuskan ide untuk S3 gitu ya. Dalam arti ya dengan menganalogikan permainan-permainan yang mereka bikin di rumah sehari-hari, itu yang saya coba jadikan sebagai pendekatan saya waktu saya nyusun disertasi gitu ya. Jadi keluarga memberikan inspirasi itu juga saya rasa menjadi sesuatu yang menarik gitu ya. Bukan hanya bidang ilmu, tapi kehidupan keluarga terutama itu akan bisa menjadi sesuatu yang memberikan dampak buat diri kita untuk
berkarya keluar gitu. Jadi dari dalam berkarya keluar, balik lagi ke dalam. Kan seperti itu, Pak. Ya, terima kasih Pak Abnes Toba ya untuk sharing pengalamannya dan juga kaitannya antara ilmu dan keluarga. Nah, Pak Abnes kan membuat satu jurnal ya Pak. Ini sudah diterbitkan ya Pak? Ya, jurnal ini diterbitkan di tahun 2021. Ini sebetulnya hasil karya bersama dengan anak bimbingan S3 juga gitu. Jadi saya turut membimbing satu orang doktor dengan menghasilkan karya yang kita coba ulas dalam pertemuan kali ini untuk bisa, mungkin nanti kita bisa perluas konteks risetnya ya. Jadi paper yang sudah diterbitkan di tahun 2021 ini mengulas tentang bagaimana kita bisa menghasilkan pola-pola pertanyaan sehingga nantinya harapannya itu akan bisa dipakai pada saat kita mau lebih mengotomatiskan proses untuk online learning ya, pembelajaran secara daring dalam jaringan. Mungkin arahnya ke sana, Pak. Iya. Nah, kalau saya baca Pak, jurnal yang Bapak ini sebenarnya padat dan teknis sekali. Ya, tidak gampang untuk dimengerti ya. Nah, di sana ada satu kata kunci yang saya temukan, yaitu question generation. Ya. Nah, kalau saya baca question generation itu adalah tugas untuk menghasilkan pertanyaan dari data yang terstruktur atau juga yang tidak terstruktur. Gitu kan. Ini bahasa yang teknis sekali. Lalu saya pahami bahwa sistem question generation itu berkaitan dengan pemrosesan bahasa yang alamiah dalam konteks proses pembelajaran dan pengujian berbasis komputer. Nah, Pak Toba, jadi apa sih yang dimasukkan dengan sistem question generation itu? Silakan Pak Toba. Ya, saya juga perlu untuk mensimplifikasi ya, untuk bisa menjelaskan ini. Jadi saya nggak akan terlalu banyak menggunakan istilah-istilah teknis. Tapi saya mau mengartikan bahwa question generation ini adalah suatu mekanisme, suatu cara yang secara otomatis akan bisa menghasilkan atau membangkitkan pertanyaan-pertanyaan dari sekumpulan teks atau sekumpulan dokumen yang sebelumnya sudah disediakan. Dan nantinya hasil dari bagaimana kita menganalisis dokumen yang sudah ada dalam kumpulan teks tadi, ini dijadikan sebagai bahan baku dalam menghasilkan pertanyaan. Dan di dalam paper ini atau penelitian yang sudah kami lakukan ini, kami mencoba untuk mengarahkan pertanyaan-pertanyaan tadi sesuai dengan jenjang pencapaian pembelajaran yang dibawakan di dalam kelas. Jadi bukan sekedar pertanyaan yang begitu saja dibangkitkan atau dihasilkan, tapi disesuaikan dengan apa sih yang mau dicapai dalam pembelajaran di kelas gitu. Jadi misalkan di satu sesi pertemuan tujuan pembelajarannya adalah untuk membimbing siswa sehingga mampu untuk menghafal gitu ya, atau untuk mengenali komponen-komponen tertentu atau mengenali aspek-aspek tertentu. Nah, itulah yang nanti akan menjadi tujuannya. Jadi pertanyaan yang dibikin harus bisa mengarah kepada tadi misalkan mampu untuk mengingat definisi sebuah teori atau mungkin sebuah kata gitu ya. Nah, itu yang disilakan dengan question generation di sini. Jadi membangkitkan pertanyaan dengan arahan berdasarkan, kalau dalam konteks riset kami ini, tingkatan dari pencapaian pembelajaran di kelas. Mungkin seperti itu, Pak. Ya, Pak. Kalau saya boleh pertajam ya, Pak ya. Jadi question generation itu kan membangkitkan pertanyaan ya, Pak ya. Dari sekumpulan data-data atau dokumen yang ada begitu kan. Teks begitu kan. Nah, yang memunculkan pertanyaan itu siapa? Dari kita, pendidik, ataukah pendidik memberikan kepada komputer, ya, atau katakanlah artificial intelligence begitu ya, untuk meramu
sehingga kemudian pertanyaan itu menjadi satu pertanyaan yang sesuai dengan apa yang kita harapkan. Jadi penjelasannya bagaimana? Ya, jadi dalam sistem yang kami coba rancang ya, pendekatannya bisa dua hal yang tadi Bapak sebutkan. Satu, memang diupayakan adanya input gitu ya dari pengajar. Jadi pengajar itu bisa memberikan kata-kata kunci tertentu yang kalau kami terjemahkan di sini sebagai key phrase atau frasa kunci. Ya, kata kunci. Atau sebaliknya, sistem ini bisa menghasilkan terlebih dahulu bank soal secara otomatis. Jadi dia bisa membuat soal-soal begitu. Betul, dan Ini kan artificial intelligence ya maksudnya. iya, dengan konsep kita mencoba menggunakan, karena tadi arahnya adalah mencapai tingkatan pembelajaran tertentu atau taksonomi Bloom ya bahasa akademisnya, maka diupayakan pertanyaan-pertanyaan itu mengarah kepada tingkatan taksonomi tadi. Ya. Dan di sanalah ya konteks AI atau kecerdasan buatan yang diharapkan ini secuil banget gitu ya dari kecerdasan buatan yang kami coba terapkan, bahwa pertanyaan yang dibangkitkan punya kecocokan pola dengan taksonomi Bloom sesuai dengan capaian pembelajaran yang diinginkan. Jadi bisa dua pendekatan, Pak. Bisa ya. Bisa juga dari pengajar itu, ya dosen itu, atau juga kemudian mesin itu juga membantu Betul. untuk membuat pertanyaan-pertanyaan itu. Gitu ya. Jadi kalau yang cara pertama, misalkan dosen atau asisten atau siapapun user memberikan kata-kata kunci, maka kata-kata kunci itu akan dicari dari teks atau dicari dari sekumpulan pertanyaan yang sudah di-generate, sudah dibangkitkan menjadi bank soal yang ada di dalam sistem ini. Gitu. Ya, sangat menarik ya. Ini kita mulai melihat bahwa kecerdasan buatan ini merupakan satu tantangan bagi kita. Jangan sampai nanti kecerdasan buatan itu pinter sekali. Lalu orangnya ini tanpa sadar kok tiba-tiba tidak lagi mampu berpikir. Apakah mungkin bisa terjadi begitu kan? Ya. Kesannya begitu kan? Bagaimana itu, Pak? Ya, ini menarik yang Bapak sebutkan gitu ya. Tapi saya sebagai orang yang juga berkecimpung dalam istilah tadi kecerdasan buatan sebetulnya tidak sepenuhnya sependapat bahwa satu saat akan menggantikan manusia gitu ya. Atau mungkin boleh diistilahkan manusia jangan sampai dikadalin gitu ya oleh dikadali oleh kecerdasan buatan yang juga dibuat orang. Yang juga dibuat orang gitu kan ya. Nah, tapi saya mau sampaikan seperti ini gitu, bahwa contoh apa yang saya coba riset bersama beberapa rekan, kami ini sebetulnya masih dalam tahap juga secara konseptual ya, mencoba untuk mengenerate pertanyaan dan mencoba untuk mengujinya dalam arti dinilai oleh rekan pengajar yang manusia gitu ya. Sejauh mana sih pertanyaan-pertanyaan yang dihasilkan oleh sistem secara otomatis, dibangkitkan secara otomatis, itu sejalan dengan pemikiran, sejalan dengan apa yang dihasilkan atau di pertanyaan yang dihasilkan oleh pengajar gitu. Dan ya terus terang kalau dari evaluasi kami, pada saat meminta beberapa rekan dosen membandingkan antara pertanyaan kalau itu dibikin sama dirinya sendiri atau menilai apa yang dihasilkan dari pembangkitan pertanyaan dari model ya atau dari artificial intelligence tadi, ya mereka boleh dikatakan sejalan gitu ya, arahnya sesuai. Tetapi ada hal-hal yang terkait terutama dengan kebijakan-kebijakan akademik, itu memang kita masih belum bisa mengimitasinya lewat kecerdasan buatan. Jadi tetap ada pengaruh atau intersepsi dari manusia yang diperlukan. Contoh paling simpel, kalau kita lihat tadi saya sebutkan ada istilah taksonomi Bloom. Mulai dari istilahnya apa, mengingat sampai mengevaluasi dan membuat sesuatu. Kalau ditinjau dari pertanyaan yang dibangkitkan, itu belum tentu sejalan dengan apa yang dosen mungkin rasakan pada saat dia ada di kelas berhadapan dengan mahasiswa secara langsung. Pasti ada
hal-hal yang perlu lebih diperhatikan sisi kemanusiaannya gitu ya. Ada kelas yang mungkin mayoritasnya adalah rekan-rekan yang sangat mumpuni, tapi ada juga mungkin kelas yang perlu lebih diperhatikan, perkembangannya kurang cepat. Nah, hal-hal itulah yang menjadi batasan sebenarnya dari kecerdasan buatan yang ya walahu alam lah ya, kalau itu suatu saat dilampaui ya mungkin juga ya, tapi menurut saya ada konteks feeling, consciousness yang ya mungkin masih taraf itu belum tercapai dari kecerdasan buatan. Saya kira hal ini sangat penting ya, supaya kita juga tidak terlalu pesimistik dengan humanitas ya. Karena di dalam humanitas itu yang tidak mungkin bisa digantikan oleh kecerdasan buatan manapun, yaitu tadi Bapak sebutkan kesadaran, consciousness. Tetapi juga seorang dosen ketika di dalam kelas juga mempunyai intuisi. Betul. Nah, intuisi dan kesadaran ini tidak akan dimiliki oleh kecerdasan buatan. Begitu. Maka mungkin saya boleh sitir juga salah satu pencetus deep learning atau metode pembelajaran dalam di dunia kecerdasan buatan. Beliau mengatakan bahwa taraf kita sekarang dalam kecerdasan buatan itu belum sampai kecerdasannya kucing sekalipun gitu. Kalau mau terus terang ya. Jadi apa yang menjadi hype saat ini jangan sampai mengubur kita. Tadi Pak Pendeta mengatakan jangan sampai kita jadi demotivated gitu bahwa satu saat akan digantikan oleh mesin. Karena bahkan belum bisa melampaui kecerdasan kucing sekalipun gitu. Dan itu diungkapkan oleh Lan Yichun, itu seorang pencetus deep learning. Jadi kita juga jangan pesimistis. Ingat bahwa secanggih apapun perangkat komputer, perangkat teknologi, tugas utamanya adalah membantu manusia. Seperti itu yang mungkin kita perlu terus sadari. Tadi jangan sampai dikadalin, itu gampangnya gitu. Nah, karena itu memang kita juga tidak boleh lengah juga gitu kan, bahwa kita juga harus mengembangkan apa yang menjadi khas humanitas kita. Betul. Yaitu misalnya daya kritis, kesadaran, ya. Lalu juga ada intuisi, tapi juga ada hati nurani begitu. Nah, tapi oke lah, itu satu topik yang lain ya. Tetapi saya ingin menanyakan begini Pak, dalam pembuatan program dengan sistem question generation itu kan sebenarnya diharapkan dapat menghasilkan pembelajaran mendalam, deep learning kan begitu Pak ya. Dan juga ada pengembangan teknologi komputasi. Nah sekarang Pak, kalau dari yang Bapak amati ya dengan program dari sistem question generation ini, kira-kira untuk ke arah itu bagaimana Pak? Ya kalau untuk secara teknologi, secara teknis, apa yang kami coba kembangkan ini memang mampu untuk menghasilkan pertanyaan-pertanyaan yang tadi kalau saya istilahkan mengarah kepada tingkat pemahaman taksonomi Bloom tadi, ya, itu bisa tercapai gitu ya. Nah, tetapi itu kan sekedar pertanyaannya. Sistem ini belum lengkap sebenarnya. Ini masih perlu juga ada sistem untuk menilai jawabannya gitu. Nah, ini yang masih serpihan belum lengkapnya gitu ya, atau potongan puzzle-nya masih belum lengkap gitu. Jadi ini baru pertanyaannya gitu kan. Pertanyaan dihasilkan memang membantu dosen mungkin untuk bisa mendapatkan kandidat-kandidat pertanyaan untuk ujian. Nah, tetapi kalau tadi Bapak istilahkan mungkin untuk menggugah bahwa pertanyaan yang dihasilkan itu pada akhirnya bisa membantu mahasiswa dalam pembelajaran di kelas secara lebih utuh, maka sebenarnya perlu ada juga sistem penilainya gitu. Jadi mahasiswa itu akan bisa lebih dituntun, misalkan ya, kalau contohlah sederhananya misalnya sistem ini menghasilkan pertanyaan atau membangkitkan pertanyaan, sebutkan 4 langkah dalam metode pengembangan perangkat lunak melalui waterfall model misalnya. 4 langkah waterfall model, itu kata kuncinya. Tapi mahasiswa kan mungkin menjawab baru tahu 1 misalkan. Nah ini kan perlu ada penuntunnya gitu ya. Bagaimana bahwa misalkan tahap awal adalah analisis,
Mungkin tahap keduanya dia lupa, dia langsung bilang melakukan testing, padahal seharusnya tahap kedua adalah setelah analisis melakukan desainnya. Nah, disitulah peran tadi bahwa perlu ada puzzle pelengkap bahwa sistem ini bisa juga menilai gitu ya, apakah jawaban itu sudah sejalan dengan yang seharusnya. Dan di sanalah sebetulnya harapan akhirnya gitu, ini baru awal banget, harapan akhirnya bisa ada feedback gitu, bisa ada bagaimana penilaian tuh seperti kalau kita misalkan berhadapan dengan dosen langsung bisa memberikan salah kamu di sini gitu. Nah, ini yang sebetulnya pengen dicapai gitu. Jadi bukan sekedar menghasilkan pertanyaan tapi jawabannya gimana gitu. Nah, sehingga apa yang tadi Bapak istilahkan bahwa bisa menghasilkan ya situasi pembelajaran seperti di kelas yang real berhadapan dengan dosen, itu yang memang pengen coba dicapai supaya tadi menggugah misalkan adanya interaksi, adanya boleh dikatakan mungkin kalau kita di kelas itu kan dosen lebih punya peranan juga untuk mengarahkan langkah berikutnya mungkin yang harus dibaca buku yang ini atau teks yang ini. Sebenarnya pengennya sampai ke sana gitu, tapi ini bukan sesuatu yang mudah dan ini PR saya rasa bahwa ya tadi kalau disilakan sistem itu nggak bisa langsung gitu ya menilai dengan apa yang ada dalam kepakaran seseorang. Jadi juga ada keberatan sebetulnya dari beberapa rekan dosen yang sempat kami evaluasi untuk sistem ini bahwa konteks penilaian itu jangan pakai mesin kalau ada yang menyebutkan seperti itu. Karena mesin itu nggak bisa menilai gitu ya. Mesin itu hanya bisa mencocokkan gitu kan ya. Mencocokkan aja ya. Tapi untuk benar-benar bisa mengarahkan menilai itu tidak. Nah, namun di sanalah sebetulnya tantangan ekstranya gitu ya, bahwa bagaimana keterlibatan supaya akhirnya mahasiswa dengan sistem dengan teknologi yang tersedia itu bisa lebih mempermudah pola pembelajaran ya. Saya rasa itu open research yang memang masih perlu diseriusin lah gitu ya, bisa diarahkan ke sana. Ya Pak, kalau yang memang seperti itu memang saya bayangkan mesin jangan terlalu banyak diberi kesempatan menilai ya. Tapi kalau bentuk misalnya menjawab pilihan ganda Pak, ya. Nah itu saya sudah coba, ternyata berhasil gitu kan. Misalnya saya memberikan ada 50 soal pilihan ganda. Lalu sebelum ujian saya sudah memberikan jawaban dalam sistem komputer itu. Lalu nanti mahasiswa menjawab. Waktu dia menjawab ternyata tidak sesuai dengan apa yang sudah ditentukan jawabannya kan. Lalu dari sana misalnya dia salah 20. Jadi yang betul 30. Langsung dia menghitung sendiri, betul. Betul. Nah, itu memang apa yang tadi disebutkan dengan mencocokkan gitu kan. Jadi kita sudah memberikan dulu kunci-kuncinya. Nah, apa yang kami pengen upayakan di sini sebetulnya bukan hanya pertanyaan-pertanyaan yang dalam rupa pilihan ganda atau jawaban iya tidak, tapi sesuatu yang memang diekstrak dari teks gitu ya. Ya, ibaratnya tuh kita pengen bahwa apa yang bisa dijadikan pertanyaan oleh sistem ini sudah mengenali juga lokasi jawabannya di mana gitu. Nah, cuman sisi lainnya kan bagaimana memberi penilaian terhadap jawaban yang sudah diberikan, kemudian di teksnya itu sudah ada juga, cuman bagaimana proporsi untuk penyesuaian nilainya ini yang menjadi pertanyaan mendasar sebetulnya. Nah, yang bisa dilakukan dengan sistem ini lebih ke arah bagaimana melokalisir jawabannya, ada di mana posisinya, sehingga toh tetap bisa ada interaksi untuk melakukan mungkin ibaratnya kalau orang lagi belajar tuh, saya ingat kalau anak saya belajar gitu kan, disuruh mamanya baca, yang dia baca, ngingetin gitu kan, terus mamanya nanti megang buku gitu kan ya, ayo jawabannya apa, mamanya nggak tahu jawabannya tuh, tapi dia tahu lokasinya di mana gitu kan ya. Nah, ini yang saya rasa bisa juga dilakukan gitu oleh sistem ini, dan di sana timbal balik gitu. Jadi feedbacknya ada di sana, dan harapannya lebih dari sekedar mengetahui. Kalau pilihan ganda ya kita bisa ngitung kancing atau mungkin istilahnya mengira-ngira. Kalau ini lebih diarahkan situasi yang lebih analitik,
dari sisi pembelajar, dan sistem bisa memberikan feedback dalam kelengkapan jawabannya gitu. Meskipun mungkin tidak memberi penilaian gitu ya. Itu yang langkah berikutnya lah gitu. Jadi nggak usah ngasih nilai gitu ya sistemnya. Tapi yang kami lagi coba riset sekarang adalah sistemnya mengelokalisir jawabannya ada di mana gitu. Nah, ulasan ini menarik ya para pemirsa. Dan kita makin diperkaya. Dan kita akan lanjutkan ke segmen yang kedua setelah informasi yang satu ini. Ya, kita berjumpa kembali dalam segmen yang kedua dalam kaitannya dengan question generation bersama dengan narasumber kita, Bapak Hapnes Tobah. Pak Hapnes, tadi kalau saya baca dalam penelitian yang Bapak lakukan, itu yang menyatakan bahwa sistem question generation ini masih terbatas pada perkuliahan materi yang lebih bersifat teoritis, Pak. Ya. Namun belum pada materi yang menggunakan angka dan perhitungan. Ya. Skema atau kode program ya seperti matematika, ilmu komputer, ya, dan juga sistem pemrograman yang lain, gitu, Pak. Apakah bisa dijelaskan ya, Pak ya, kenapa question generation ini masih terbatas pada materi yang bersifat teoritis, Pak, dan belum dapat digunakan materi yang menggunakan angka, skema, kode program itu ya? Kira-kira bagaimana itu bisa dijelaskan? Iya, ini memang hal yang menarik sih, Pak Pendeta. Jadi waktu di awal riset ini hendak dilakukan, memang timbul pertanyaan gitu ya. Sejauh apa nih kita perlu untuk mengolah atau membangkitkan pertanyaannya. Dan tantangan ekstra memang akan terjadi pada saat kita misalkan perlu membuat pertanyaan terhadap sebuah gambar misalnya. Gambar itu kan perlu diinterpretasi gitu ya, perlu untuk diartikan. Nah, sedangkan secara misalkan mau otomatis misalkan kita mengartikan sebuah gambar, itu tentu akan susah gitu ya, sulit sekali. Bahkan sekarang ya memang ada sih sistem-sistem yang sudah mau mencoba untuk menghasilkan atau mengenerate gambar gitu ya, atau mengenerate sebuah tulisan, tapi untuk mengartikan sebuah tulisan atau mengartikan sebuah gambar itu belum ada gitu.
menafsirkan atau menginterpretasikan. Dan oleh karena itu sistem ini ya memang keterbatasan utamanya nggak bisa menginterpretasi gitu ya. Yang bisa dilakukan adalah mengimitasi apa yang sudah ada dalam bentuk yang bisa diolah oleh komputer. Nah, bentuk yang bisa diolah apa? Bentuk yang memang sudah terjadi interpretasinya, yaitu dalam bentuk tulisan. Jadi setelah ada keterangannya, setelah ada deskripsinya, setelah ada tulisannya, tulisan itulah yang kita ingin analisis gitu. Tulisan terhadap gambar atau tulisan terhadap rumus matematika itu bisa dilakukan. Dan itu yang memang menjadi keterbatasan utama untuk ya sistem kecerdasan buatan apapun, yaitu bagaimana kita mencoba untuk menginterpretasikan sesuatu gitu. Meskipun sekali lagi tadi saya katakan sudah ada nih yang mau mencoba untuk membuat atau sistem kecerdasan buatan yang mencoba menjelaskan gitu ya sebuah gambar gitu ya, atau sebuah ilustrasi dalam bentuk skema dan sebagainya. Tapi masih terbatas sekali lah gitu ya. Dan peranan manusia juga tadi sekali lagi kembali ke peranan manusia tetap dibutuhkan untuk bisa menjadi penafsir atau menjadi penginterpretasi terhadap sesuatu yang sifatnya visual tadi gitu ya. Dan yang kami olah di sini adalah teksnya. Teks yang sudah jadi tulisan gitu, yang sudah jadi sesuatu yang sudah diinterpretasi. Nah, itu bisa dengan lebih mudah untuk dijadikan atau diolah menjadi bentuk lain. Contohnya dalam bentuk pertanyaan kalau dalam penelitian kami ini. Mungkin seperti itu, Pak. Kalau saya tangkap, Pak, bahwa kemampuan dari kecerdasan buatan artificial intelligence itu pada penjelasan yang sifatnya lebih mekanis, begitu. Ya, mekanis dalam arti yang sudah ada interpretasinya. Ya, sudah ada itu dia bisa. Begitu. Betul. Tetapi ketika dia diminta pada sesuatu yang lebih organis, maka itu bukan ranahnya dia. Untuk saat ini kita masih membatasi diri di sana gitu. Jadi sistem-sistem yang ada lebih diarahkan untuk bisa memang melihat sesuatu yang sudah ada. Gitu. Bahkan kalau dikatakan ada robot canggih misalnya gitu ya, ya dia lebih mengarah kepada pemahaman situasi yang sudah kelihatan. Gitu. Tapi bagaimana dia misalkan menginterpretasi sesuatu yang belum ada, ya itu saya rasa bahkan sampai saat ini, kalau tadi saya sempat sebutkan bahwa sistem kecerdasan buatan yang ada sekarang toh masih belum bisa melampaui kucing gitu ya. Ya memang kita masih terbatas pada pemahaman yang sifatnya terbatas tadi. Ya, jadi kalau disebutkan tadi soal penafsiran atau interpretasi, maka sebenarnya di balik kata interpretasi itu yang hanya khas manusiawi, itu kemampuan membuat refleksi. Oke. Ya. Nah, kemampuan reflektif inilah sebenarnya hanya bisa dilakukan oleh manusia, itu pun seseorang yang juga terlatih. Tidak setiap orang juga bisa membuat refleksi, begitu kan? Tetapi kekasan insani kita, kemanusiaan kita itu diperlengkapi oleh Tuhan. Kemampuan menafsirkan yang lebih reflektif. Bahkan dalam kemampuan reflektif itu ada kemampuan abstrak gitu. Nah, misalnya ada orang yang dengan sangat cepat dan sangat cerdas sekali membaca lukisan abstrak. Itu kemampuan yang nggak bisa setiap orang bisa. Tapi ada orang yang bisa. Betul. Oleh karena itu sangat, ya mungkin nggak tahu bagaimana, sangat mustahil artificial intelligence itu bisa menafsirkan yang semacam ini. Gitu. Nah, oleh karena itu yang saya maksudkan adalah apa yang menjadi tujuan kita, bahwa kita ini perlu ke depan. Jangan hanya belajar taksonomi Bloom yang sifatnya menghafal, mengingat. Ini sekarang sudah diambil alih oleh
artificial Bahkan intelligence. sampai tahap analisis pun itu sudah bisa dilakukan oleh artificial Nah, intelligence. berarti apa yang tidak bisa? Itu yang saya katakan kemampuan reflektif. Ya, mulai dari evaluasi sampai creating something. Creatingnya itu kan tidak bisa gitu. Betul. Atau kalau nanti ada lompatan apa, saya tidak tahu ya. Tetapi yang saat ini yang bisa saya lihat bahwa mahasiswa itu jangan dibiasakan, atau anak-anak didik kita ya, di SD, SMP, SMA, disejali dengan pengetahuan yang sifatnya memorize. Itu sebenarnya hanya memenuhi otak ya, tetapi otak tidak terlatih memproses data yang masuk menjadi bagian dalam kediriannya, lalu dimanifestasikan dalam bentuk pola berpikir yang reflektif. Itu yang saya tangkapnya demikian, Pak. Ya, mungkin saya juga mau meluruskan sesuatu nih, Pak. Jadi gini, tadi Bapak sempat sebutkan bahwa kecerdasan buatan mungkin tidak akan bisa meng-create something gitu ya. Tapi ada upaya ke sana, ada upaya. Yang artinya dalam meng-create atau menghasilkan, menginterpretasikan sesuatu tentu dengan informasi yang sudah ada. Sudah ada. Jadi kalau dari nihil gitu, dia nggak bisa. Memang perlu asupan informasi. Dan itulah yang kadang-kadang kita juga salah kaprah terhadap kecerdasan buatan yang hanya misalkan menganggap bahwa kecerdasan buatan itu ya benar-benar cerdas gitu ya. Sebenarnya yang bikin cerdasnya itu adalah karena dia bisa cepat mendapatkan informasi yang diperlukan. Nah, kalau tadi Bapak juga sampaikan bahwa anak didik kita diupayakan jangan sampai sekedar dalam tahap memorizing gitu ya. Itu saya setuju sih. Bahkan mungkin saya juga akan melihat adanya lompatan generasi dengan peristiwa pandemi kemarin, di mana anak-anak banyak diminta untuk belajar mandiri. Nah, memang mungkin belum merata ya, tapi kalau saya perhatikan di kota-kota besar seperti Jakarta, di Bandung, anak-anak itu sudah lebih terlatih mencari informasi, dan mereka bisa lebih mempraktekkan untuk menghasilkan sesuatu dari informasi itu. Ya, contoh paling kecil, anak umur, atau bentar, kemarin anak saya lulus SD ya, berarti umur 12 mungkin ya. Itu ujian prakteknya kan bikin tempe gitu ya. Yang saya sendiri nggak tahu bikin tempe gimana caranya. Tapi ya dia bisa gitu kan ya. Mencari informasinya, mencari kedelainya, mencari raginya, sampai menghasilkan tempe gitu. Nah, ini sudah lebih dari sekedar memorizing. Mungkin dia nggak tahu, terus ditanya kedelainya jenis apa, raginya nama latinnya apa, ya dia mungkin nggak tahu. Tapi itu bisa dicari gitu kan. Nah, memang harapannya sih jangan sampai generasi ke depan itu bukan generasi yang sekedar ensiklopedi berjalan ya, tapi memang bisa menjadi penafsir gitu. Itu saya setuju sih Pak kalau dalam ranah itu. Apalagi kan kita sekarang sedang ramai itu yang namanya ChatGPT itu. Ya, ChatGPT. Ya, saya juga sudah masuk Pak dan mencoba. Memang kadang-kadang saya sebenarnya ingin menguji juga gitu. Jadi saya tanya pertanyaan itu memang dia bisa menjawab dengan apa sebutkan cepat gitu. Nah, itulah yang kita kadang-kadang kalah di situ, Pak. Karena dia punya data-data yang sudah tersedia ya, Pak. Betul. Dia olah kata kunci ini langsung dia tampilkan. Betul. Bahkan kadang-kadang saya uji dengan pertanyaan yang sebenarnya yang jarang, yang langka-langka. Misalnya saya bertanya tentang apa itu teosis gitu. Saya pikir ini dunianya hanya dunia teknik gitu. Jawab juga. Ya, karena memang dia kan mengumpulkan teks dari seluruh dunia gitu ya. Dia bisa jawab gitu. Ya. Lalu saya jawab, apa nama lain dari teosis? Ya dia juga bisa jawab itu. Sinonimnya begitu. Tapi yang agak mengherankan saya adalah saya suruh melukis, Pak. Dan dia mau juga, Pak. Tentunya lukisan yang sudah pernah ada. Jadi dia bisa membuat satu struktur, satu bentuk, satu pola yang dia gabung-gabungkan begitu, Pak. Jadi ini bagi saya satu lompatan. Jadi dengan contohnya ChatGPT ini adalah model pembelajaran kita harus berubah. Gitu. Karena nanti bisa ke depannya
murid atau mahasiswa menjawab pertanyaan dosen gampang aja. Dia tanya itu lalu dia Cari di ChatGPT. lalu dia edit sedikit lah. Dia katakan ini jawabannya. Dan sudah dicoba juga ChatGPT itu untuk menempuh studi hukum. Lulus, Pak. Ya. Itu memang sesuatu yang perlu ditambah filternya lagi gitu ya. Itu. Jadi bukan sekedar kalau tadi saya di awal menyebutkan bahwa contoh sistem buat question generator ini kan memang bisa menghasilkan pertanyaannya. Pertanyaan itu pasti bisa dijawab gitu ya. Yeah. Kita bisa lokalisir jawabannya di mana, apalagi kalau dengan ChatGPT pasti terjawab gitu. Nah, cuman kalau tadi Bapak istilahkan ada lompatan lagi berikutnya yang mungkin kita perlu antisipasi adalah ya bagaimana kita mencoba untuk menilai otentisitas gitu ya. Ya, otentisitas, itu kata kunci itu. Dari apa yang dijawab gitu. Dan di sanalah yang memang menjadi PR juga bagi kita pendidik terutama untuk bisa menjamin hal itu gitu. Nah, dan yang kami coba lakukan memang kalau di dunia riset nggak ada hentinya ya. Ya kami juga sedang mencoba terutama dengan teman-teman di fakultas ya sekarang mencoba untuk menilai seberapa mirip sih kode program yang dihasilkan oleh mahasiswa di kelas dengan apa yang ada di ChatGPT atau dengan hal itu kami mencoba melihat karakteristik apa gitu sebenarnya yang menjadi ciri khas yang perlu dijadikan sebagai pembelajaran sehingga kita tahu bahwa oh ini tuh memang program yang atau kode program yang orisinal, ini kode program yang cuman copy paste misalnya. Nah, itu yang juga tantangan gitu ya dan apa yang tadi saya sebutkan di awal bahwa sistem question generator ini misalnya ini setengah dari puzzle-nya gitu. Dia bisa mengenerate tadi Bapak contohkan melukis istilahnya ini juga ibaratnya melukis gitu ya, melukis dari apa yang sudah ada tapi dalam bentuk pertanyaan. Nah, justru PR lebih besarnya adalah menilai jawabannya gitu. Jadi ya triknya pasti adalah gitu ya. Pasti ada yang kita bisa coba sebagai cara untuk menilai gitu ya. Dan ya ini yang jadi bahan riset berikutnya gitu ya. Kami lagi upayakan sih di fakultas kami ada salah satu kelompok tim riset yang memang mencoba untuk melihat karakteristik apa terkait dengan kode program terutama yang orisinal dengan yang ini mah copas nih gitu. Itu yang kami coba lagi cari gitu ya bentuknya dan di sanalah nanti akan menjadi bekal juga bagi kami pendidik untuk bisa lebih berperan di kelas gitu. Jadi bukan sekedar minta mahasiswa, ayo bikin program kayak gini atau bikin program itu, alah sebentar dicari dapat gitu ya. Nah tapi bagaimana bahwa apa yang dicari itu bisa memang punya makna gitu. Ini yang ini PR besar di zaman sekarang gitu ya. Terutama kita yang ada di kota-kota besar yang memang sudah terhubung dengan sumber-sumber informasi yang sangat-sangat mudah. Ya jangan sampai pendidik juga akhirnya terjebak gitu ya dalam situasi bahwa oh anak saya udah oke kok gitu ya. Bisa jawab tapi tadi jawabannya dari mana gitu. Jadi kalau saya tangkap ya apakah ChatGPT, apakah artificial intelligence yang model-model kan juga Google sekarang sudah merancang itu sana. Itu dia memang bisa menyediakan data dan informasi. Dia juga bisa mengolah. Tetapi saya lihat bagaimana mahasiswa itu. Jadi akhirnya saya menyadari pula Pak. Untungnya saya beberapa tahun sebelumnya itu selalu memberikan nilai kepada mahasiswa itu bukan hanya bisa menampilkan data dan informasi. Tapi saya katakan nilai akan saya berikan tinggi. Bahkan saya katakan nilai dari saya bisa 100. Kalau kamu bisa memberikan tanggapan kritis. Ya, elaborasinya ya. Nah itulah yang saya katakan otentik yang Bapak katakan tadi. Sesuatu yang tidak bisa di copy paste gitu kan. Jadi sesuatu yang lahir dari daya kritis. Nah daya kritis itu adalah kemampuan orang membaca konteks.
Nah, membaca konteks ini kan tidak bisa dilakukan oleh artificial intelligence. Konteks dalam pengertian yang khas individual kan tidak bisa, Pak. Dia bisa memberikan gambaran umum bisa. Tapi untuk memberikan gambaran konteks yang spesifik, itu dia sangat sebayangan mustahil gitu. Hanya manusia yang bisa, karena hanya manusia yang berrelasi dengan lingkungannya, maka dia bisa memberikan penilaian dari konteks lingkungannya itu. Itu yang saya katakan, saya coba terjemahkan apa yang Bapak katakan tadi, otentisitasnya di situ. Nah, Pak Amnes, juga dalam jurnal yang Bapak sampaikan itu, Bapak sebutkan ada 2 metode yang ditawarkan, yaitu mengekstrak frasa kunci dari teks masukan, key phrase from input text, dan yang satunya menghasilkan pertanyaan berdasarkan hasil ekstraksi kata kunci, extracted key phrase. Nah, ini agak teknis ya Pak, tapi biarlah kita juga belajar. Iya. Silakan Pak. Coba. Ini menarik sih. Tadi Bapak sebenarnya udah angkat isunya di awal. Jadi metode key phrase from input text sebenarnya adalah yang tadi Bapak istilahkan kalau ada dosen yang misalkan memasukkan kata kunci. Oh gitu ya. Jadi mengedepankan peran aktif dari user. Untuk menghasilkan pertanyaan dari sekumpulan teks yang memang menjadi pinpoint atau menjadi highlights-nya gitu ya. Jadi misalkan user memberikan kata, misalkan kalau di bidang saya metode waterfall misalnya. Untuk software engineering atau pengembangan perangkat lunak. Nah maka dengan phrase tadi atau frasa yang diinputkan tadi, kata kunci yang diinputkan tadi, dicarilah gitu ya bagian-bagian teks yang mengandung kata-kata tersebut untuk dijadikan sebagai pertanyaan, tentu saja sesuai dengan arahan akhir mau sampai taksonomi Bloom level berapa. Itu metode key phrase from input text. Tapi sebaliknya juga dimungkinkan bahwa sistem menghasilkan terlebih dahulu bank soalnya. Nah, di sini yang menarik sebenarnya bahwa kalau kami istilahkan di sini sebagai extracted key phrase, itu mengedepankan ekstraksi porsi atau bagian tekstual untuk nantinya mengisi template yang kami sediakan sesuai dengan tingkatan dari taksonomi Bloom. Nah, tetapi kalau hanya sekedar mengambil kata kunci dengan kata kunci yang bisa sudah diartikan oleh manusia gitu ya, yang manusia udah ngerti, ini agak riskan juga gitu karena komputer kan sebetulnya dia nggak ngerti arti gitu, dia menginterpretasikan ya kalau sekarang masih dalam komputer tradisional ya 0101 gitu ya, menginterpretasikan simbol gitu kan ya. Nah akhirnya kami mengupayakan bahwa simbol yang diinterpretasikan adalah simbol-simbol yang berasal dari sintaks kalimat. Oh, sintaksis ya. Sintaksisnya gitu ya. Jadi kan kalau kita mengurai kalimat, kita bisa tahu ada subjeknya apa dan subjek itu biasanya berupa kata benda gitu ya, atau predikatnya berupa kata kerja. Nah, ini yang kami coba pelajari dengan, nah kebetulan ini paper yang berbeda ya untuk mempelajari. Jadi metode deep learning di paper yang berbeda. Di paper yang ini kami hanya mengurai cara mengekstraksi frasanya, tapi pembelajarannya, learningnya, deep learningnya itu ada di paper yang lain. Nah, tapi yang kami coba lakukan di sini adalah akhirnya kami mencoba untuk mencocokkan gitu ya pola-pola yang sejalan dengan template yang kami inginkan untuk setiap taksonomi Bloom atau level taksonomi Bloom tadi dengan kata-kata kerja dan kata-kata benda yang spesifik terhadap mata kuliah gitu. Dan kebetulan mata kuliah yang diangkat di sini adalah mata kuliah tentang software engineering ya, tentang pengembangan perangkat lunak. Dan ya memang yang kami tadi kalau Bapak sempat singgung istilah bahwa komputer atau kecerdasan buatan itu ya mencoba untuk mempelajari dari informasi yang sudah tersedia. Maka dengan extracted key phrase ini yang kami jadikan sebagai informasi adalah posisi sebuah kata, entah itu kata benda atau kata kerja dalam kalimat, dan itu muncul di taksonomi Bloom level berapa.
Dan itu yang kami pelajari, kami jadikan template untuk pembentukan soalnya, dan nanti terciptalah gitu ya kumpulan soal gitu, bank soalnya. Nah ini sebetulnya kayak kalau kita dosen ya kita nyiapin soal-soal dulu lah gitu ya. Nah, cuman soal-soal di sini lebih ke soal-soal yang mungkin supaya variasinya banyak ya, kita bisa tadi mainkan dari sisi sintaksnya gitu ya kan. Cara orang mengungkapkan tulisan juga beda tuh. Jadi kami di sini kebetulan menggunakan dua dosen sebagai narasumber diktat gitu ya. Cara penulisannya kan beda tuh. Dan ya di sanalah variasi pertanyaan juga bisa muncul gitu. Untuk menghasilkan template tadi. Nah itu sih yang mungkin penjelasan terhadap dua metode tadi. Jadi yang satu adalah minta masukan dari user, yang satu udah disediakan bank soalnya. Iya, jadi kita sungguh-sungguh diperlengkapi ya pemikiran tentang question generation ini, dan tentunya kita akan diperdalam lagi setelah kita akan membahas di dalam segmen yang ketiga, dan kita akan mendengar lebih dahulu informasi yang satu ini. Lebih dari pemenang dengan imanku lihat nyata janji-janjimu, dengan imanku terima jawaban doaku. Dasar dari setiap harapanku hanyalah iman kepadamu. Dengan imanku kau perhitungkan hidupku. Tak mungkin bagi manusia, tapi itu pasti bagimu. Tak layak di mata manusia, namun berharga bagimu. Tuhan yang menjamin hidupku ada di pihak. Ya, kita berjumpa kembali dalam segmen yang ketiga berkaitan dengan question generation bersama dengan narasumber kita, Bapak Hapnes Toba. Pak Hapnes, izinkan saya melanjutkan pertanyaan Pak. Tadi Bapak menyatakan bahwa melalui question generation ini juga berkaitan dengan metode berbasis frase kunci potensial ya, karena mereka punya kemampuan untuk menangkap konteks sintaksis dan juga semantik ya. Nah, tapi disebutkan juga dalam jurnal Bapak itu metode ini dianggap tidak praktis untuk teks input nyata karena tidak dapat diskalakan untuk diterapkan pada volume besar teks input. Ya, ini memang istilah agak rumit ya. Ya, tapi kalau omong-omong gini nanti yang rumit itu menjadi lebih gampang. Ya. Oke. Gimana Pak Toba ini ya? Ulasan ungkapan ini apa yang dimasukkan dengan tadi ya? Konteks sintaksis dan semantik teks input itu ya, dan juga bagaimana itu dianggap metode ini tidak terlalu praktis untuk teks input nyata karena tidak dapat diskalakan untuk diterapkan pada volume besar teks input. Silakan Pak. Ya, jadi mudahnya sih gini, kalau kita hanya terpaku pada input yang dimasukkan oleh user, misalkan ada kata kunci tertentu, kemudian kita melakukan matching, pencocokan terhadap konten dokumen yang ada, kita bisa bayangkan kalau konten dokumennya seperti entah Google atau ChatGPT itu kan semua dokumen di dunia gitu ya. Dan kalau itu ditelusuri satu persatu, itu tidak scalable istilahnya, atau tidak terjadilah gitu ya, atau apa ya, boleh dikatakan akan makan resource yang sangat banyak dan sangat lama. Jadi nggak akan cocok gitu untuk digunakan, tidak fleksibel dan tidak bagus lah untuk dijadikan sebagai operasional gitu ya, atau dipakai. Nah, akhirnya tentu perlu cara gitu kan ya untuk bisa mencoba untuk memastikan bahwa katakan kalau ada satu frasa yang diinput oleh user, maka frasa itulah yang nantinya akan menjadi pengisi dalam template pertanyaan yang sudah ada.
Nah, akhirnya tadi kalau dikaitkan dengan sintaks kalimat ataupun dalam semantiknya, berarti pada artinya. Artinya di sini sebetulnya lebih mengarah kepada arti dari tatanan kalimat gitu ya. Jadi sebagai contoh misalkan kalau ada pertanyaan misalnya mudahnya gini, berapa usia Anda gitu kan. Nah di sana kan ada kata berapa, kemudian kata usia, kemudian Anda. Maka teks yang harusnya ada untuk menjawab pertanyaan itu, pertanyaan tadi berapa usia Anda, perlu untuk satu memang mengandung kata-kata yang berkaitan dengan usia, dengan Anda, dengan berapa. Tapi kan kata-kata itu nggak muncul di jawaban gitu kan. Kalau saya jawab kan usia saya, Anda jadi saya kan. 45 misalnya. Berapanya jadi 45. Berarti kan ada sesuatu yang missing gitu ya, ada sesuatu yang memang perlu untuk dicari bentuknya gitu. Dan itulah dijadikan sebagai alasan kenapa kalau di sini disilakan tidak scalable tadi, tidak mungkin untuk dilakukan oleh sekedar mencocokkan. Makanya perlu ada istilahnya learning ya, pembelajaran mesinnya gitu. Yang mengartikan bahwa kalau ada tujuan pertanyaan tadi misalkan taksonomi belum level create misalnya, maka perlu ada pertanyaan yang mengarah kepada misalkan buatlah gitu misalnya. Nah ini kan perlu ada arahan ke antara kata kunci tertentu dengan template pertanyaan, dan sekaligus kalau tadi saya sempat sampaikan di awal, meskipun belum kami lakukan risetnya gitu, tapi lokalisir jawabannya di mana gitu. Nah ini yang kami juga sedang pelajari sekarang gitu, bahwa akhirnya selain bisa mencoba untuk mencocokkan dalam arti bentuk model ya, model itu kan berarti mewakili teks keseluruhan, jadi hanya mewakili berdasarkan posisi kata, tadi dari sintaksnya, kemudian bentuk katanya noun atau verbnya, itu yang kami pelajari di dalam model. Dan nantinya bisa menghasilkan pertanyaan yang sesuai berdasarkan taksonomi Bloom-nya. Nah itu sih yang menjadi alasan kenapa kami katakan bahwa ya nggak bisa kalau hanya sekedar mencocokkan frasa. Gitu. Perlu ada lebih dalam lagi pembentukan kaitannya gitu antara input user tadi, bukan hanya sekedar kata atau frasa, tapi juga harus diartikan dulu nih. Posisinya apa sih dia sebagai tadi berapa itu kan berarti kata tanya terkait angka gitu ya. Itu kan ada artinya, ada semantiknya yang kami di bidang natural language processing itu udah ada parsernya gitu. Dan itu bisa dipakai gitu untuk mengartikan pembentukan pola, pembentukan template yang kami gunakan dalam question generation itu. Mungkin seperti itu sih kurang lebihnya. Ya. Supaya konsep saya bisa memahami tapi yang belum saya pahami itu adalah seorang ahli teknologi informasi itu memindahkan kata-kata menjadi simbol bahasa komputer itu. Saya juga nggak ngerti sih bagaimana interpretasi, tapi itu kan dalam arti ini input kita pada saat kita menggunakan mouse atau keyboard itu kan memang langsung diubah, dan ya hal yang sama juga terjadi gitu ya pada saat kita misalkan menggunakan search engine atau sistem ini gitu kan ya untuk membuat pertanyaan. Ya apa yang kita inputkan itu akan jadi kode ASCII istilahnya atau kode 0101 yang ada di komputer gitu, dan kayaknya kita nggak perlu terlalu dalam ke sana gitu ya. Yang penting adalah kita mencoba untuk memahami bagaimana dan apa yang bisa dihasilkan dari apa yang kita inputkan tadi. Ini terlalu luas gitu untuk kita pahami semua. Dan saya nggak saran sih. Saya tidak menyarankan kita memahami semua. Gitu ya betul Pak. Nah Pak, menarik sekali ya Pak. Jadi ulasan Bapak ini juga berkaitan dengan ini Pak. Saya ingin lanjutkan ini Pak ya. Jadi mengekstrasi frasa kunci. Misalnya diusulkan metode pembangkitan pertanyaan berbasis pada model encoder, decoder generatif. Ya, ini kan
kembali lagi satu istilah yang sangat teknis ya. Jadi saya ulangi, model encoder, decoder, generatif. Tapi juga ada usulan lain, metode lain diusulkan, misalnya frasa kunci itu berdasarkan makna semantik teks. Ya. Dan juga ada yang lain, metode pembangkitan pertanyaan menggunakan tag, ya, tag ya, dan aturan linguistik. Ya. Wah, ini sebenarnya bisa orang yang belajar filsafat bahasa Ya itu bisa masuk antara bisa menggabungkan antara filsafat ya Pak ya dengan teknologi ini. Saya pikir-pikir ini sangat menarik ya. Jadi kolaborasi betul. apa namanya prodi ya Pak ya, prodi dan fakultas ini saya kira menarik sekali. Ya sekarang memang nggak bisa dipisahin benar-benar murni. Misalkan ilmu komputer ya, semua pelajari komputer aja, begitu kan, karena penerapannya kan di berbagai bidang, misalnya ya pasti perlu kolaborasi gitu kan. Dan ya sebagai contoh yang kami lakukan di penelitian ini terkait dengan pembangkitan pertanyaan, perangkat-perangkat yang digunakan yaitu berasal dari ulasan, analisis dan juga hasil pakar-pakar bahasa gitu yang akhirnya menghasilkan tadi pengurai kalimat, parser kami gunakan gitu ya. Dan itu kan dari hasil parsing atau penguraian kalimat yang membentuk arti ya, semantik gitu kan. Atau ada juga yang namanya kita misalkan mencari sinonim dalam thesaurus. Sudah ada sistem thesaurusnya gitu kan ya. Dan kita bisa manfaatkan itu untuk mencari padanan kata. Kalau di sini disilakan tadi ada semantik teks gitu ya, juga bisa digunakan untuk mencari tadi misalkan terkait dengan berapa usia gitu kan, umur gitu kan juga bahasa yang lain gitu, tapi secara semantik sama. Atau kalau yang lebih advance lagi mungkin kalau yang kami usulkan di sini sebagai agenda riset berikutnya, tadi Bapak sebutkan sebagai encoder decoder ya. Nah, encoder-decoder itu nggak bukan sebetulnya kalau di dunia deep learning itu adalah bagaimana kita mempelajari antara pertanyaan dan jawaban atau antara tindakan dan respon lah gitu. Jadi kita mempelajari pola yang mengaitkan antara aksi reaksi gitu. Nah, itu yang dinamakan dengan encoder-decoder. Jadi kalau tadi misalkan contoh pertanyaan saya adalah berapa usia Anda? Jadi berapa, kemudian ada jawaban misalkan angka, berarti berapa itu identik dengan angka gitu kan ya. Nah disitulah terjadi pembelajaran atau deep learningnya yang ini saya ambil contoh sederhana saja gitu. Tapi kalau yang dipelajari adalah jutaan teks, berarti kan ya butuh pemrosesan yang memang akan sangat-sangat masif dan model yang dihasilkan juga nantinya akan bisa dipakai untuk sifat yang generatif ya, yang artinya bukan hanya sekedar mengenali 1-2 pertanyaan, tapi memang yang sifatnya lebih umum. Mungkin kalau tadi dikaitkan dengan Bapak mencoba ChatGPT, ya ChatGPT juga melakukan encoder-decoder gitu, mempelajari bagaimana cara menjawab berdasarkan tentu teks yang ada, yang dipelajari ya pola generiknya. Hanya kenapa disebutkan dengan generative encoder-decoder. Mungkin sederhananya seperti itu, Pak. Ya. Nah, saya kira kemampuan ini sudah berkembang. Dia tidak hanya menjawab satu pertanyaan yang data begitu, misalnya berapa usia, Betul. gitu ya, atau kapan Candi Borobudur didirikan, dia bisa jawab. Tapi orang bisa bertanya, bagaimana candi dibangun? Betul. Nah, itu yang menarik itu ya. Kalau misalnya bagaimana kan dia membuat satu konstruksi tentang bukan hanya data, tapi tentang jalan pemikiran orang-orang pada zaman dahulu itu bagaimana membangun satu candi tanpa semen misalnya. Iya. Contohnya seperti itu. Lalu nanti saya ditanya, mengapa dibangun candi? Gitu kan? Oh, untuk pemujaan. Lalu kita tanya lagi, pemujaan yang dimaksudkan apa? Mengapa harus candi?
Ya pendeknya sebetulnya kalau selama tersedia teksnya, selama tersedia dokumen yang mengarah ke sana, itu pasti akan bisa terjawab gitu ya. Yang menarik yang Bapak sebutkan tadi di awal bahwa misalkan disuruh memberi nilai gitu kan, atau diminta untuk menginterpretasikan secara otentik, nah itu yang memang keterbatasan kecerdasan buatan yang sekarang ini ada gitu ya. Dan ya walau alam sih kalau saya pribadi ditanya, saya sendiri tidak berharap gitu ya, bahwa komputer akan bisa melakukan hal itu, karena ya kalau misinterpretasi atau jadi miscreation juga kan akan berbahaya gitu ya. Jadi ya itulah pandangan saya loh Pak ya. Tapi ini masalah etika juga Pak. Artinya mesin membuat penilaian tentang manusia yang hidup Pak. Lalu seakan-akan nanti kalau dia ditentukan untuk bisa membuat penilaian baik dan buruk Pak. Ini bahaya sekali nih. Benda mati ini bisa memberikan penilaian tentang kehidupan manusia. Benar dan salah secara moral. Padahal dia sendiri tidak pernah mengenal moral kan begitu kan. Nah, jadi jangan sampai ke arah ke sana begitu. Tetapi bagaimana manusia yang juga diserahkan kemampuan itu memiliki satu wisdom, sehingga di dalam wisdom itu ada kemampuan justice, ya, keadilan itu. Karena kita kan juga dalam relasi misalnya jadi pimpinan, lalu membuat penilaian. Yang riskan itu adalah apakah penilaian kita ini objektif, ya? Apakah objektif, gitu. Kadang-kadang objektif kita ini sangat dipengaruhi oleh like or dislike, ya. Lalu juga dipengaruhi oleh gender, oleh etnis, ya, atau juga oleh ideologi. Jadi seandainya pun diserahkan kepada manusia juga kita belajar dari sejarah bahwa keputusan-keputusan yang blunder dan membawa dampak kehancuran satu komunitas itu pernah terjadi. Baik Hitler pernah mengambil keputusan untuk membantai orang Yahudi. Padahal kan dia tidak sendirian. Dia kan juga mempunyai kabinet. Dia mempunyai penasihat-penasihat. Kenapa orang bisa mempunyai jalan pikiran yang arahnya ke sana? Jadi sejarah juga telah mengajar kepada kita. Bahkan juga kita belajar dari sejarah para penguasa-penguasa itu seringkali mengambil keputusan yang mematikan begitu. Nah, karena itu kalau manusia begini usah kita percayakan aja pada mesin. Ya makanya kadang-kadang saya juga kalau lagi refleksi gitu ya. Ini kecerdasan buatan jangan sampai menjadi kecerdasan yang dibuat-buat gitu ya. Dalam arti itu ya kita malah manusia yang sering membuat kecerdasan gitu kan ya. Yang kalau diserahkan kepada kecerdasan buatan yang notabene adalah sistem gitu ya, yang memang bisa dikontrol. Nah, kemungkinan untuk melakukan yang di luar dari yang seharusnya itu lebih kecil gitu. Jadi dia memang punya batasan yang ditanamkan. Nah, tetapi yang akan berbahaya adalah kalau ada mispersepsi gitu ya dari tindakan yang bisa atau tidak diizinkan oleh sistem itu. Tadi Bapak sebutkan istilahnya etisnya gitu ya. Nah, etisnya sebuah sistem kecerdasan buatan ya ditanamkan juga oleh manusia gitu kan. Nah, itulah yang memang kalau saya pribadi masih banyak blanknya sih ya kalau mikir ke arah sana gitu kan ya. Yang saya cuma tahu ya bikin programnya gitu kan ya. Tapi bagaimana sisi etis, bagaimana bahwa itu nantinya akan menjadi dampak yang besar atau tidak, itu mungkin nggak akan terpikir gitu oleh misalkan oleh saya gitu ya, atau mungkin oleh rekan-rekan peneliti yang lain. Bahkan mungkin orang yang bikin ChatGPT juga mungkin nggak akan mengira bahwa itu akan dipakai untuk menjadi sarana ujian tesis misalnya, atau ujian doktoral. Tapi yang ada imbas-imbas yang kita nggak bisa antisipasi gitu. Ya di sanalah saya rasa kita kembali ke zaman yang kalau saya mengenali dari sisi perkembangan teknologi gitu ya. Ya kita kembali ke istilah universalitas atau universalisme yang
di awal dulu tuh diangkat sebenarnya bahwa yang namanya ilmu pengetahuan ya universal, yang artinya memang tidak perlu dibatasi bahwa ini ranahnya orang ekonomi saja, ini ranahnya orang IT saja, tapi imbasnya. Nah, di sanalah kalau saya lihat lompatan yang terjadi pada saat kita sekarang sudah diberikan kemampuan untuk menghasilkan komputer yang bisa memproses informasi dengan cepat, gitu ya, bahwa kolaborasi lintas bidang itu terjadi gitu, dan harus terjadi. Kalau enggak kita nggak akan tahu gitu ya bahwa dampaknya gimana sih kalau ternyata ada sistem kecerdasan buatan yang bisa mereka-reka wajah wanita paling cantik di dunia gitu. Efeknya apa gitu? Dan sebetulnya udah ada gitu kan ya. Dia bisa menggambarkan ini loh wanita tercantik gitu kan ya. Tapi efeknya apa gitu. Nah itu yang saya rasa juga menjadi PR sih buat kita umat manusia ya, untuk bisa ya, kalau saya sempat juga bandingkan gitu antara ya karbon versus silikon gitu ya, antara kita manusia yang basicnya karbon gitu kan dengan elektronik yang basicnya silikon gitu. Nah, sejauh mana ini terjadi kolaborasinya? Kalau saya lebih mengistilahkan kolaborasinya ya, karena kalau yang kita bayangkan yang jelek-jelek kan ya jangan sampai terjadilah gitu. Jadi memang kita belajar banyak Pak dari sejarah ya, bahwa manusia dalam mengambil keputusan kerap kali juga destruktif ya. Bahkan seringkali membawa kehancuran yang luas dan berjangka panjang. Begitu. Tapi komputer itu agak tertolongnya, artificial intelligence itu tidak punya like or dislike, tidak punya hidden motive, tidak punya agenda politik. Ya, dia murni gitu. Nah, tadi Bapak sebutkan manusia kan dari karbon, nah ini apa silikon. Intinya adalah komputer itu bisa menyajikan data-data, tapi tetap pengambil keputusan tetap manusia. Seharusnya. Tetap harus seperti itu. Tapi kita tahu bahwa manusia ini adalah makhluk yang karbon ini bukan sekedar karbon, tapi adalah makhluk yang berdosa. Sehingga dalam pikirannya yang terbaik pun juga disisipi oleh dosa juga. Ada motif. Ada motifnya gitu kan. Nah karena itu di dalam iman Kristen itu kita menyadari bahwa ada dimensi yang ketiga. Kita membutuhkan terang Roh Kudus. Supaya kita menjadi otokritik terhadap apa yang kita pikirkan, tapi tidak serta-merta mengolah data-data dari artificial intelligence sebagai sebuah kebenaran yang dilakukan. Ya. Nah, ini kalau tiga ranah ini kita coba, ya, antara karbon, silikon, dan ini adalah Roh Kudus ya Pak. Ya. Kalau mau lebih konkret lagi, ada dasarnya yang di Roh Kudus ini berkaitan dengan firman Tuhan. Ya. Nah, firman Tuhan dengan Roh Kudus ini dijembatani oleh Kristus, Sang Firman hidup. Nah, maka kita menemukan dimensi-dimensi yang lebih matang dan juga lebih hati-hati, lebih melihat kemanusiaan itu dalam skop yang lebih luas, sehingga kita tidak memandang ya dalam mengambil kebijakan itu, wah ini kebetulan ini ya ini saya bela mati-matian. Oh ini orang seagama saya bela mati-matian. Tapi kita melupakan, apakah kamu membela kemanusiaannya dia? Nah ini saya kira menjadi penting pertanyaan ini. Nah jadi karena itu yang question generation ini sebenarnya hanya alat, media-media saja. Jadi jangan dijadikan alat, dijadikan tujuan. Atau tujuan dijadikan alat dibolak-balik. Maka kita menjungkir balikkan kemanusiaan kita. Nah Pak, sebenarnya ada banyak pertanyaan yang muncul ya dalam diskusi ini, tapi kan kita dibatasi oleh waktu. Nah silakan dari Pak Hafnes ya bisa menyampaikan satu closing statement. Silakan Pak Hafnes. Ya kalau dari pengalaman kami dalam menjalani riset ini gitu ya, memang besar harapannya bahwa ini akan bisa membantu tadi ya dalam proses pembelajaran daring. Sehingga mahasiswa juga punya
bank soal yang bisa membantu dalam pembelajaran, dan bank soalnya di-generate otomatis, jadi dosen juga tidak terbebani untuk bikin soal. Nah, memang ada keterbatasan ya, bahwa jawabannya kita belum bisa kasih penilaian. Tapi melokalisir jawaban itu ada di mana, karena pertanyaannya dibangkitkan dari porsi teks tertentu, ya porsi teksnya bisa ditunjukkan gitu ya. Jadi pola pembelajaran itu tetap bisa berjalan siklusnya. Hanya memang belum ada nilainya gitu ya. Tapi ya Bapak sebutkan tadi ya memang susah gitu ya. Dan terakhir, kalau dari saya pribadi gitu ya, bahwa apa yang kami sudah lakukan ini sebetulnya punya potensi untuk dikembangkan, khususnya kalau secara keilmuan untuk bahasa Indonesia. Kebetulan study case kami ini basicnya bahasa Inggris. Kenapa? Karena perangkatnya sudah lebih lengkap dan lebih tersedia. Bahasa Inggrisnya ya. Sedangkan untuk bahasa Indonesia, nah ini potensi kolaborasi itu perlu dilakukan, terutama lintas universitas, karena kalau dari pengalaman tim riset yang waktu itu kami kerjakan, ada universitas tertentu yang punya pengurai kalimatnya, ada universitas tertentu yang mereka sudah punya perangkat untuk memberikan thesaurusnya. Nah, tapi bagaimana itu diintegrasikan dan bekerja dalam platform yang sama, ini menjadi open research yang memang perlu untuk dilakukan. Sehingga bukan sekedar nantinya ya menghasilkan sistem untuk membuat pertanyaan ya, tapi juga memang bisa menghasilkan sistem yang dipakai dalam siklus pembelajaran secara utuh. Itu sih yang menjadi harapan berikutnya, Pak Pendeta. Ya, terima kasih Pak Agnes Toba ya. Kita telah belajar satu ilmu yang walaupun rumit, tapi ini satu hal yang menarik, yang menantang. Karena kita hidup dalam dunia yang tidak bisa lepas dari artificial intelligence, begitu kan? Tapi mari kita bersama-sama mengelaborasi karunia Tuhan, kemampuan berpikir kita, yang bukan hanya kritis, tapi juga reflektif. Tapi juga bisa menangkap sesuatu yang abstrak, menjadi sesuatu yang bersifat mendalam. Ada deep learning-nya di situ. Nah, oke, kita akhiri sampai di sini dan saya ucapkan terima kasih Pak Agnes Toba. Sama-sama Pak Pendeta. Berkati ya. Amin. Kita akan akhiri dengan doa. Mari kita bersama berdoa. Bapak Surgawi, kami sudah belajar banyak tentang question generation, bagaimana metode itu dapat diterapkan untuk membangkitkan pertanyaan, dan supaya pertanyaan-pertanyaan itu membuat kami dapat belajar lebih mendalam, kami dapat memahami satu esensi dengan lebih baik lagi. Karena itu Bapak berikan kepada kami Roh Kudus-Mu sehingga kami dapat mengenal bukan hanya data dan informasi, tetapi melalui data dan informasi kami boleh mengenal kebenaran. Dan kebenaran yang Engkau kehendaki adalah kebenaran yang membebaskan. Bapak, kami serahkan Pak Agnes Toba, biarkan Engkau lengkapi hamba-Mu ini dengan segala karunia, berkati dan lengkapi senantiasa segala kebutuhan-kebutuhan dia menjadi seorang peneliti dan seorang dosen, agar melalui penyertaan Tuhan, Pak Agnes Toba dapat dipakai oleh Tuhan, menginspirasi dan mentransfer ilmu, membangkitkan pertanyaan-pertanyaan yang kemudian menemukan satu langkah-langkah yang lebih kreatif dan tentunya transformatif. Tuhan, kami serahkan setiap kami agar kami makin mampu mengembangkan kemampuan berpikir reflektif, kemampuan menafsirkan dengan benar. Tuhan, kami serahkan kehidupan kami selanjutnya dalam kemurahan Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ketika dikatakan mari pergi ke rumah Tuhan,
so happy, so happy. Kami ternyata